Rocky Gerung selalu bicara atas nama kebencian. Itu bajingan yang tapi bajingan itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, tapi pengecut gitu. Saya tantang deh Rocky Gerung, apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Pedas, Rocky ngaku teman anak Jokowi. Gibran bilang gak kenal. Rocky Gerung mas, yang aku ra kenal, juga menghina, aku ra kenal, juga menghina, ra kenal. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Oh iya, kenal. Tanggapannya seperti apa? Gak ada tanggapan. Kasar ya mas? Ya itu dia warga aja yang menilai. Selama ini presiden diam, saya enggak. Dan ini enggak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen sudah. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Dia yang goblok. Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia, saya bilang, Anda mencetak orang dengan cara itu sudah personal, kan gitu. Rocky itu memendam kebencian terhadap Jokowi sejak awal. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Ini bentuk kegalauan dari beliau ya. Dan itu bentuk satu suudon ya. Terlalu berlebih-lebihan. Bayangkan betapa getirnya hidup Rocky dengan pahit menyaksikan Jokowi memiliki approval rating tertinggi di antara semua presiden di Indonesia yang pernah ada. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo. Dalam survei terbaru ini, tren kepuasan kinerja pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin mengalami kenaikan di atas 70%. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kalau Rocky Gerung mas, yang Aku ra kenal, juga menghina, ra kenal. Aku ra kenal, juga menghina, ra kenal. Rocky Gerung menyatakan apa yang ia ucapkan merupakan sesuatu hal yang biasa dalam forum politik. Hak orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya. Kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan tetapi anarki. Kritik itu demokrasi, penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Menurut Hasto, pernyataan Rocky Gerung tersebut tidak termasuk dalam kritik karena sudah menyerang martabat Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Ya namanya juga Rocky Gerung, bodoh enggak, pinter juga biasa aja. Hanya beliau itu mampu mengentertain para pembenci Jokowi aja. Ini waktunya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus ditangkap. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung mas, yang Aku ra kenal, juga menghina, ra kenal. Aku ra kenal, juga menghina, ra kenal. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Oh iya, kenal. Tanggapannya seperti apa? Gak ada tanggapan. Kasar ya mas? Ya itu dia warga aja yang menilai. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut bahwa tak punya dendam kepada Presiden Joko Widodo. Rocky sendiri buka suara terkait kehebohan yang muncul buntut dirinya menyebut bajingan tolol ketika mengkritik Jokowi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi, tutur Rocky. Ia mengatakan bahwa anak Jokowi adalah temannya. Dia juga menyebut bahwa anak Jokowi sering meminta kritik kepada dirinya. Saya berkali-kali katakan, anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya. Dia minta kritik, saya kasih kritik, ucapnya. Rocky bahkan mengaku diundang ketika anak Jokowi menikah. Ia mengaku diundang VIP tapi tak bisa hadir. Pak Jokowi mantu, saya juga diundang, bahkan undangan VIP tapi saya tidak bisa datang, tuturnya. Menanggapi hal itu, Gibran seolah terpesona dengan ucapan yang dilontarkan oleh Rocky yang menyebut bahwa tidak punya dendam kepada bapaknya dan menyebut anaknya Jokowi adalah temannya. Oh, so sweet. Tweet Gibran diikuti dengan beberapa emoji wajah terpesona, penuh cinta, dan wajah mencium. Lantas saja,
Cuitan Gibran itu pun mengundang perhatian warganet, apalagi sebelumnya Gibran sempat mengaku tidak mengenal Roky Gerung saat polemik tersebut pertama kali menjadi sorotan. Diketahui sebelumnya, video Roky Gerung diduga menghina Jokowi akhirnya sampai ke telinga Gibran Raka Buming Raka. Ia pun digeruduk para jurnalis untuk dimintai respon dan pendapat. Mulanya, Gibran Raka Buming Raka mengaku tak kenal Roky Gerung. Karenanya, Wali Kota Solo ogah menanggapi video viral yang diduga berisi penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Aku nggak kenal, cetus putra sulung Jokowi. Para jurnalis lantas mengingatkan Gibran Raka Buming Raka bahwa ia pernah foto bareng Roky Gerung pada September 2022. Bahkan keduanya diskusi 2 jam lalu rame diekspos media. Setelah diingatkan momen tersebut, barulah Gibran Raka Buming Raka meralat ucapannya. Oh iya ding, kenal ding, nggak ada tanggapan, ujar bintang film sesuai aplikasi itu. Meski demikian, Gibran Raka Buming Raka bersikukuh tak mau berpendapat soal Roky Gerung yang diduga menghina kepala negara. Alasannya belum menonton videonya. Saya belum melihat videonya, kalian semua pada ribut, saya nggak tahu kenapa. Sudah, santai saja. Gibran Raka Buming Raka mengimbau awak media dalam bahasa Jawa. Dalam pantauan showbiz liputan6.com hari ini, video orasi Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi bertebaran di medsos. Mencermati isinya memang bikin miris. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka angkat menjawab lagi pertanyaan soal dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo oleh Roky Gerung dengan kata bajingan. Putra sulung Presiden Jokowi ini tidak berniat melaporkan Roky Gerung ke kepolisian. Enggak, tidak berniat melaporkan Roky Gerung. Kayak kurang kerjaan aja. Urusan cilik-cilik, kata Gibran saat ditanya wartawan. Gibran menegaskan tidak ikut campur jika ada pihak lain yang melaporkan Roky Gerung ke kepolisian. Ya silakan, aku kan tidak mengomandoi juga, ucap Gibran. Gibran juga menyatakan tidak berkomunikasi dengan Roky Gerung mengenai dugaan hinaan terhadap Jokowi. Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya, Jenderal Marif itu Wakil Ketua Rigi Sujana itu karena Pak SBY mau mengadu dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau. Ya, kita sangat menyesalkan pernyataan Pak Roky Gerung tersebut ya. Lebih dari 40 kelompok relawan Joko Widodo atau Jokowi melaporkan Roky Gerung ke Barreskrim Polri. Rencana IKN yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu memang mengakibatkan keonaran dan banyak masyarakat di Kalimantan yang akan segera melaporkan hal ini. Semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan, kami menduga bahwa ini Roky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya, sekaligus kita melaporkan juga penyebar daripada video tersebut. Apakah dia berani bicara mengungkap bagaimana perampokan uang senturi? Tidak akan pernah berani bicara dan kami punya kartunya. Kenapa dia tidak pernah bicara itu? Hei Roky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Tapi selama ini hanya Jokowi yang menjadi target. Tangkap itu Roky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara. Harus masuk penjara.